Niat hati ingin membuat sensasi untuk gimmick sebuah brand artis Prilly Latuconsina malah mendapat banyak hujatan dan komentar negatif. Semua bermula dari status open to work yang ia unggah di platform pencari kerja. Unggahan itu diduga sebagai gimmick pengangguran dan langsung membuat sebagian pencari kerja merasa tersinggung. Banyak yang menilai status itu tidak sejalan dengan kesuksesan Prilly sebagai selebriti dan produser muda. Netizen menganggap langkah itu terkesan memainkan isu yang sangat sensitif, terutama bagi mereka yang benar-benar sedang berjuang mencari pekerjaan di tengah kondisi yang semakin sulit. Sejumlah komentar menyebut Prilly nirempati, istilah yang menggambarkan sikap seseorang yang dinilai kurang peka terhadap kondisi orang lain. Netizen menilai status Prilly ibarat orang yang pura-pura lapar di depan orang yang benar-benar sedang kesusahan mencari makan. Kok bisa Prilly dapat 32.000 connection ya? Ya iyalah, dia artis, tapi jujur Prilly nirempati kepada job seeker yang berjuang cari kerja tapi loker di LinkedIn disembunyikan. Jadi kayak pura-pura lapar padahal gak lapar dan makan di depan orang-orang yang benar lapar. Menurutku wajar dia dikritik karena mungkin kurangnya etika sosial dan kurangnya sensitif atas permasalahan yang dihadapi saat ini, yakni susahnya masyarakat mencari kerja. Enak banget jadi dia ya, orang-orang mah perlu effort, ini malah ditawarin. Namun tidak semua komentar bersifat negatif. Sebagian warganet membela Prilly dan meyakini bahwa status itu hanya bagian dari proyek atau konten yang belum ia jelaskan secara menyeluruh. Alhasil debat panas seputar status tersebut pun melebar dan makin luas di media sosial. Di tengah pro kontra yang terjadi, Prilly justru mengagetkan publik dengan pernyataannya. Ia mengaku mendapat lebih dari 30.000 tawaran kerja hanya dari status singkat itu saja. Angka yang langsung membuat netizen ternganga dan tidak menyangka sebegitu besarnya dampak satu unggahan. Halo semuanya, aku mau ngucapin terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku. Terima kasih untuk kalian, para perusahaan, teman-teman organisasi, pelaku usaha, dan brand yang udah reach out dari kemarin. Aku merasa bahagia sekali, banyak orang yang percaya sama aku bahwa aku bisa mengerjakan hal-hal di luar bidangku selama ini. Rasanya deg-degan banget dari kemarin, jujur aku bacain satu-satu tawarannya. Sebagai langkah konkret, dari kemarin aku sudah berkomunikasi sama beberapa calon perusahaan, organisasi, ada komunitas peduli lingkungan yang mana aku juga punya concern terkait lingkungan. Kita akan coba kolaborasi bareng. Terus yang biasanya aku diwawancara, nah sekarang aku akan terima tawaran dari salah satu media untuk menjadi reporter. Terus nyobain naik KRL di rush hour supaya ngerasain gimana rasanya jadi anak kantoran. Dalam sebuah podcast, Prilly menjelaskan bahwa status selebriti bukan karena dirinya kekurangan job atau benar-benar mencari pekerjaan, melainkan cara untuk membuka dirinya pada hal-hal baru di luar dunia akting. Baginya, bertumbuh dan mencoba banyak hal adalah bagian dari proses berseni dan berkarir. Aku gak nyangka akan serame itu sih. Tapi memang karena aku baru saja meninggalkan perusahaan lamaku. Terus kepikiran pengen nyoba hal baru sebenarnya, pengen coba hal baru. Dan aku kan ada beberapa bisnis. Aku ngerasa kalau aku open to work dan lebih deket sama customer tuh itu juga akan memberikan pelajaran buat aku. Kan aku juga pengen belajar banyak hal baru kan. Terus ya udahlah aku rapihin LinkedIn aku. Selama ini kan nggak pernah diurusin ya tuh LinkedIn. Akhirnya aku rapihin, aku pakai foto baru. Akhirnya kayak aku foto buat LinkedIn gitu loh, ngerasain. Oke, kita ini tuh open to work dan emang aku tuliskan di situ karena bukannya kurang aktivitas tapi emang pengen mencoba hal baru. Siapa tahu ada yang mau collab atau menawarkan main ke kantornya untuk sekedar diskusi dan segala macam. Ya udah aku upload aja dan ternyata ramai banget. Ramenya tuh sampai ke perusahaan-perusahaan temenku kayak lo beneran lo mau gak ke perusahaan gue. Terus yang kayak tunggu tapi nggak jadi pegawai tetap ya, kayak magang aja mau gak, jadi kayak seru banget sih. By the way, memang juga bukan magang sih. Oh gitu. Boleh mau jadi apa? Ya seru banget sih, jadinya ada beberapa brand yang
akan kolaborasi sama aku untuk aku mencoba kerja di mereka. Oke. Bukannya sebagai brand ambassador. Biasanya kan kalau sama brand jadi brand ambassador gitu. Ini mungkin aku mau nyobain kayak mungkin jadi kasirnya atau jadi salesnya gitu-gitu. Terus ada beberapa community dan perusahaan juga yang approach yang sebenarnya menarik banget dan aku emang beneran mau karena kayak mumpung aku lagi senggang, mari kita banyak coba hal baru gitu. Sebagai sosok multitalenta yang menyukai tantangan harian, Prilly mengaku megang satu prinsip apapun pekerjaannya selama dilakukan dengan tulus dan penuh usaha, pasti ada makna yang bisa diambil. Sikap inilah yang membuat tetap tenang di tengah perdebatan yang terjadi. Apapun profesinya, apapun yang kalian lakukan itu pasti ada maknanya. Kadang kita suka nggak sengaja mengecilkan diri kita sendiri atau mengecilkan apapun yang kita lakukan karena kita nggak ngelihat apa yang kita lakukan itu lebih dari orang lain. Tapi aku percaya alasan kita berdiri di sini, alasan aku hari ini duduk di sini, alasan kita hidup itu pasti ada maknanya gitu. Setuju. Jadi apapun yang kalian jalani, jalani sebaik-baiknya karena kalian nggak pernah tahu hal itu akan membawa kalian kemana. Tapi pasti ada maknanya, pasti ada dampaknya. Terlepas dari pro kontra yang ada, Prilly sendiri memiliki rekam jejak panjang di dunia kerja. Ia sudah bekerja sejak usia 13 tahun dan terbiasa menjadi mandiri sejak remaja. Itulah mengapa dirinya terlihat tetap kuat dan matang menghadapi data dan komentar yang berseliweran di dunia maya. Aku mulai bekerja itu dari aku umur 13 tahun. Jadi di saat teman-teman aku lagi sibuk main, mengerjakan PR, Sibuk kerja ya? aku mengerjakan PR dan bekerja gitu. Terus bekerjanya juga kan di industri kreatif ya, dimana isi orangnya semuanya orang-orang dewasa. Jadi kita dipaksa untuk dewasa di usia yang muda gitu. Kerja dari kecil, terus akhirnya karena kerjanya dari kecil, pasti kita achieve something yang lebih early gitu dari yang lain. Misalnya karena kerjanya dari kecil, jadi di umur 23 udah bisa achieve sesuatu yang mungkin teman-teman kita belum achieve. Nah akhirnya pasti ada pertanyaan kayak apalagi yang aku kejar, aku capek gitu. Atau lagi overwhelmed sama keadaan yang luar biasa sibuknya. Pasti ada rasa kayak ngelihat hidup yang lain kok santai ya mereka, terus gak apa-apa juga santai hidupnya kayak gitu. Gak apa-apa juga belum ada di titik sekarang lebih santai hidupnya. Terus apa sih yang aku kejar, itu pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi di saat perasaan itu muncul, pasti aku akan nengok ke belakang gitu. Kenapa ya aku mau bekerja di umur 13 tahun? Karena itu pasti keputusan aku sendiri. Betul. Orang tua tuh cuma mendukung gitu. Apa dampaknya aku kerja di umur yang muda? Oh ya, aku sudah bisa achieve something di umur segini. Aku bisa punya pemikiran yang mungkin lebih dewasa karena waktu aku kecil aku dipaksa kerja sama orang-orang dewasa.